Sungguh mengerikan. Rasanya kayak lagi diserang teroris. Aku berusaha menenangkan diri saat teman-temanku membantu suamiku menyadari kalau dia nyaris kehilangan semuanya. Ini semua berawal pada musim panas saat aku menemukan secari kertas di dalam saku celana Jordan ketika aku mencuci pakaiannya. Sebuah pesan dari seorang perempuan yang dengan semangat menyatakan betapa mereka telah melewati malam yang istimewa. Aku hampir pingsan saat membacanya dan aku langsung menelpon Jordan yang sedang bekerja dan menyuruhnya untuk segera pulang ke rumah. Dari nada bicaraku seharusnya dia tahu kalau aku telah mengetahui perselingkuhannya. Namun meskipun dia meminta maaf, dia berani mengatakan bahwa itu tidak berarti apapun bagi dia. Dan cuma berkata, "Iseng doang kok." Kata-kata penyesalannya jelas tidak bermakna, dan aku jelas tidak mempercayainya. Maksudku, selama 8 tahun pernikahan, pasti kami memiliki masalah. Tetapi, aku tidak pernah membayangkan kalau ketidaksetiaan itu akan menjadi salah satunya. Aku harus mengetahui apa yang salah dan mengapa. Aku merasa hancur, tetapi Jordan berpikir bahwa aku bisa lupa begitu saja mengenai apa yang sudah dia lakukan dan melanjutkan kehidupan seperti biasa. Seringkali Jordan bertanya, "Apa kamu sudah bisa melupakannya?" Dan membuatku merasa bersalah karena aku terlalu marah. Sampai sekarang ini dia bahkan tidak berminat untuk mengikuti konseling yang pada akhirnya membawa pada peristiwa 13 Mei dan segalanya pun berubah. Saat aku sedang menyaksikan berita di televisi, Jordan menelpon dan mengatakan bahwa dia akan membantu usaha penyelamatan. Setelah itu, aku tidak mendengar kabar apapun darinya sampai hampir 18 jam dan meskipun aku sangat khawatir, aku berusaha untuk tetap tenang demi anak kembar kami yang berusia 7 tahun. Akhirnya pada pukul 4 pagi, Jordan pulang ke rumah dengan tubuhnya yang sudah kotor dan dipenuhi debu. Dia kemudian memeluk aku dan berkata kalau dia mencintai aku dan memohon maaf karena telah melukai aku. Tetapi bagaimana sih aku tahu kalau dia itu bersungguh-sungguh? Bagaimana sih aku dapat mempercayainya lagi? Tekanan dalam pernikahan kami ini semakin menguasaiku. Beberapa hari kemarin aku menjadi gila-gilaan melakukan tugasku sebagai ibu hanya untuk membuatku tetap sibuk. Beberapa hari kemudian aku hampir tidak punya tenaga lagi untuk bangun dari tempat tidur. Meskipun aku marah kepada Jordan, aku tidak suka bertengkar dan aku memilih untuk diam. Jordan dan aku tidak pernah berkomunikasi dengan baik. Dalam pertengkaran pun dia berbicara kencang dan memaksa, dan aku pun tidak pernah menang. Memang terdengar ironis, tetapi dulu aku yakin banget kalau kita tuh diciptakan untuk bersama. Kami bertemu melalui saudari Jordan, yaitu Sally, yang adalah rekan kerjaku. Kukira Jordan adalah seorang pria yang manis, lucu, dan lelaki sejati. Dan aku tahu sih dia memang begitu. Aku ingin sih pernikahanku sebahagia pernikahan orang tuaku. Aku pikir selama 33 tahun dalam kehidupan pernikahan, mereka cuma pernah bertengkar 2 kali saja. Aku dan Jordan menikah secara besar-besaran. Aku adalah anak tunggal, tetapi dia mempunyai keluarga yang besar. Kami pindah ke suatu tempat yang dekat dengan orang tuaku. Kami tidak berharap untuk segera mempunyai anak, tetapi kami sangat gembira ketika aku hamil dengan bayi kembar. Untungnya pekerjaan Jordan selama ini menyokong kami dengan baik sehingga aku dapat tinggal di rumah mengasuh kedua gadis kecil kami. Kukira aku dan dia adalah tim yang hebat dan sekarang aku merasa seperti tampak konyol. Aku tidak bisa melihat bagaimana aku dapat bercinta dengan seorang pria bila aku tidak percaya bahwa dia benar-benar mencintai aku. Jordan mengatakan kepadaku bahwa dia tidur dengan perempuan lain karena mencari kesenangan dalam hidupnya. Apakah dia adalah orang yang selalu mengharapkan kejutan setiap hari? Dia selalu menganggap dirinya sebagai seorang yang spontan. Padahal menurutku itu hanya membuat segala sesuatu menjadi ribet. Suatu kali dia memberitahuku pada hari Jumat bahwa tiket pesawat sedang murah dan mengajak kami untuk berlibur keluar kota di akhir pekan. Tentu saja dulu kami pacaran, kami bisa memutuskan segala sesuatu di detik terakhir. Tetapi sekarang aku harus mengurus bazar buku di sekolah dan mengantar anak-anak ke pertandingan sepak bola yang mana jelas aku tidak bisa membatalkannya begitu saja. Dia membuatku merasa seperti seorang yang merusak kesenangannya, padahal aku hanya melakukan tanggung jawabku sebagai seorang ibu dan saat aku menolaknya, Jordan akan mengomel.
Aku terus bertanya pada diriku sendiri, apa sih kesalahanku? Aku belum bertanya kepada Jordan secara detail mengenai keisangannya itu, tapi ada bagian dalam diriku yang selalu ingin tahu seperti siapa sih yang memulainya pertama dan seperti apakah rupanya. Aku masih memeriksa setiap kantong celana dan rekening telepon, dan meskipun aku senang karena Jordan tampak serius dalam memperbaiki pernikahan kami, kukira kerusakan itu sudah terjadi dan aku kira kami tidak akan pernah bisa pulih kembali. Sekarang, aku adalah orang yang tampak berbeda seperti sebelum tanggal 12 Mei. Dan aku berharap dapat membuat Alena memahaminya. Aku sudah mengatakan betapa menyesalnya aku telah menyakiti dia. Tapi dia tetap saja tidak bisa melupakannya. Kejadian itu adalah salah satu kesalahanku yang sangat bodoh. Dan tidak akan pernah ulangi lagi. Aku merasa terjebak, baik di tempat kerja maupun di rumah. Saat itu, setelah bermain bowling dengan teman-temanku, kami berhenti di bar dan salah satu perempuan seksi di bar itu menggodaku. Aku mengakui bahwa aku tidak melakukan penolakan dan berakhir dengan tidur bersamanya. Dia mengirimku pesan ke tempatku bekerja keesokan harinya, dan aku memasukkan pesan itu ke dalam kantong celana dan lupa untuk membuangnya. Tapi sekarang semuanya telah berubah. Kunjunganku ke lokasi ledakan teroris di gereja adalah kenyataan. Darahku membeku seketika saat aku menyaksikan bom bunuh diri itu meledak. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan ketika bom tersebut meledak. Kami saling membantu menyelamatkan korban dan memadamkan api. Aku sangat bersyukur bahwa Alena dan aku tidak mengenal secara pribadi para korban tersebut. Tapi aku masih syok pada saat aku mengendarai mobil untuk pulang di malam pertama kejadian tersebut. Sebuah perasaan menghantam aku bahwa aku memiliki sesuatu yang sangat indah dan aku telah mengabaikannya. Aku ingin dan perlu bersama istri dan keluargaku. Aku tahu itu terdengar lemah, tapi aku gak bermaksud melukai Alena. Hanya saja aku merasa aku telah begitu jauh dengannya. Kami jarang berhubungan seks, dan aku merasa tidak mencintai dia seperti dulu. Alena begitu sibuk dengan anak-anak dan pelayanannya, sehingga tidak ada waktu bagi kami berdua melakukan sesuatu yang spontan lagi. Aku punya kenangan indah bersamanya. Bagaimana kami tiba-tiba pergi ke Bali dengan mobil hanya karena kami merasa menyukainya. Ketika kami pacaran, kami selalu bepergian. Ya, aku tahu sih, kami tidak dapat sebebas itu lagi sekarang. Tapi, apakah kami harus selalu bertingkah seperti orang tua yang kolot? Apakah bila kami berlibur ke Yogyakarta selama beberapa hari adalah masalah yang sangat besar? Alena memandangku seolah-olah aku adalah seseorang yang bodoh karena mengatakan hal itu. Kukira aku akan selalu punya waktu untuk bersenang-senang. Masa kecilku membahagiakan. Aku adalah anak bungsu dari 5 bersaudara yang dibesarkan oleh ibu tunggal yang bercerai. Dia melakukan berbagai pekerjaan untuk menghidupi kami. Kami tidak punya banyak uang, tapi aku tidak pernah merasa terlantar. Kami sering berpindah-pindah kota setiap ibuku mendapat pekerjaan baru, sehingga aku menghadapi banyak perubahan dalam pertumbuhanku. Sekarang, tentu saja aku melihat kepada apa yang dulu hilang. Aku ingin anak-anakku memiliki kehidupan yang stabil dan kokoh. Setelah lulus SMA, aku bergabung dengan Akabri selama 2 tahun. Kemudian aku bekerja di pabrik bersama saudara lakiku. Kadang aku mampir ke kantor kakak perempuanku, Sally, dan aku bertemu Alena di sana. Sejak pertama bertemu Alena, aku tahu bahwa kami akan menikah. Ada sesuatu yang menyenangkan dalam dirinya. Dan sampai saat ini, dia adalah pendengar yang baik. Dia membuat aku merasa seperti seseorang yang lebih baik. Alena berpikir aku sering berteriak,
Tapi itu hanya cara keluargaku berbicara, dan bukan berarti aku tidak mencintainya. Kembali pada topik aksi penyelamatan bom di gereja, sehari setelah pagi yang mengerikan itu terjadi, aku melihat semua orang bersorak mendukung kami tim selamat dari anggota pemadam kebakaran dan polisi. Pencurahan kasih sayang dari orang-orang Surabaya begitu melimpah. Dan oleh karena itu, aku melihat sebuah harapan tentang berbagai hal yang terjadi di dunia ini. Aku pikir bahwa pasti ada harapan juga buat pernikahan aku dan Alena.